can do about turn off the bloody radio. Halo guys, selamat datang kembali di Ras Cinema. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Killer Lead. Film ini menceritakan tentang penjunuh bayaran yang sudah pensiun dari pekerjaannya, namun beliau terpaksa harus menjunuh lagi demi menyelamatkan teman baiknya yang disandra oleh seorang raja minyak. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya dua orang pria yang bernama Danny Bryce dan Hunter. Ternyata mereka berdua ini adalah seorang penjunuh bayaran yang telah bekerja sama selama puluhan tahun sejak Danny memutuskan pensiun dari pasukan khusus. Bagi Danny, Hunter bukan hanya seorang mentor tetapi juga sahabat baiknya. Dan saat ini mereka berdua sedang berada di Meksiko untuk melakukan aksi penjunuhan. Namun di situ tidak hanya mereka berdua saja, ada penjunuh bayaran lainnya yang ikut membantunya yang bernama Davis dan Mayer. Lalu ketika target sudah mulai terlihat, Mayer langsung meledakkan sebuah bom yang sudah dia pasang pada mobil anak buah si target. Setelah menghabisi target, Danny melihat ke dalam mobil dan dia pun terkejut saat melihat seorang anak kecil yang berada di dalam mobil tersebut. Seketika itu juga, Danny merasa bersalah karena telah menjunuh di depan anak kecil. Danny pun menjadi lengah dan tiba-tiba dia tertembak oleh polisi yang mengawal targetnya itu. Stay down! Saat di tengah perjalanan, Danny mengatakan kalau dia tidak mau menjunuh lagi. Dia memilih untuk berhenti dari pekerjaan kotor ini. I can't do this anymore. Waktu pun berlalu hingga 1 tahun kemudian, terlihat Danny yang terbangun dari tidur dan masih menikmati masa pensiunnya dengan hidup menyendiri di hutan Australia. Namun tiba-tiba Danny mendapat kiriman sebuah foto dari agennya. Foto itu menunjukkan bahwa Hunter sedang disandra oleh mafia Raja Minyak Arab. Melihat hal tersebut, Danny pun merasa sangat geram dan tidak terima karena sahabat baiknya disandra. Shit. Tanpa membuang waktu, Danny pun langsung terbang ke Oman untuk menemui agennya yang bernama Edwell. Tidak lama kemudian, Edwell pun datang menjemput dan mengajak Danny untuk ikut bersamanya sebelum menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ketika dalam perjalanan, Edwell menceritakan kalau Hunter telah gagal dalam menjalankan misi dari kliennya yang merupakan ketua suku sekaligus mafia minyak kaya raya. Di situ, Edwell menjelaskan agar Hunter bisa ditebus, maka Danny harus menyelesaikan misi yang gagal tersebut. Dan Danny juga akan mendapatkan bayaran sebesar $6 juta. Akan tetapi, jika misinya gagal lagi, maka Hunter akan dihabisi. Setelah itu, tibalah mereka di sebuah tempat yang merupakan sebuah markas mafia Raja Minyak yang bernama Sheikh Amir. Ketika Danny masuk ke dalam, dia pun disambut dengan baik oleh anak bungsu Amir yang bernama Bakhaid.
Ternyata tujuan Amir menyewa Danny adalah untuk membalaskan dendam atas kematian 3 anaknya. 3 anak laki-laki Amir ini mati di medan perang karena dibunuh oleh pasukan khusus Inggris yaitu SAS. Tanpa membuang waktu lagi, Amir langsung memberikan berkas yang berisi identitas target. Kemudian Amir mengatakan kalau umurnya ini hanya tersisa 6 bulan lagi, yang artinya Danny harus menyelesaikan misi sebelum Amir wafat. Dan jika Danny gagal, Hunter akan dibunuh pada hari kematian Amir. Lalu Danny pun menyetujui misi ini, tetapi dia ingin bertemu dengan Hunter terlebih dulu. Show the English our war isn't over. Setelah itu, Danny pun diizinkan bertemu dengan Hunter yang kini terlihat seperti gelandangan. Sebenarnya Hunter tidak suka dengan keputusan Danny. Dia tidak ingin anak didiknya kembali membrutal hanya untuk menyelamatkannya. Namun Danny berhutang banyak kepada Hunter sehingga dia tidak mungkin membiarkannya terbunuh sia-sia. Tidak lama kemudian, Danny menyuruh penjaga di situ untuk mengambilkan air minum untuk Hunter. Ternyata Danny berniat akan mengeluarkan Hunter dari sana. Go, get the door! Namun mereka berdua terpaksa menyerah karena kalah jumlah dari mereka yang banyak. Lalu di situ pun terungkap bahwa Hunter hanya dijadikan umpan oleh Edwell agar Danny mau mengambil misi ini. Seketika Danny pun langsung menjadi murka kepada Edwell. Saat ini Danny tidak punya pilihan lain selain menyelesaikan misi ini. Dia sangat ingin membebaskan Hunter, kemudian kembali pensiun di Australia. Danny sudah berjanji kepada dirinya sendiri untuk menjalani hidup normal seperti orang lain lakukan. Hal ini Danny lakukan supaya bisa membangun keluarga bersama kekasihnya yang bernama Anna Fraser. Yes. Tidak lama setelah itu, terlihat Danny telah terbang ke Prancis untuk menemui Davis dan Meyer. Setibanya di Prancis, Danny langsung menemani Davis berlatih tinju. Kemudian, Danny menjelaskan semua hal tentang misinya ini. Danny juga mengatakan kalau dia tidak akan mengambil hadiahnya dan dia hanya ingin melakukannya demi membebaskan Hunter. Jadi semua hadiahnya bisa dinikmati oleh Davis dan Meyer. Setelah berdiskusi tentang pembagian uangnya, Danny pun segera menunjukkan sebuah foto target mereka yang bernama Stephen Harris. Harris ini adalah mantan pasukan khusus SAS yang kini tinggal di Oman. Tanpa membuang waktu, Danny langsung bergegas pergi ke Oman. Dia lalu menyusup ke dalam rumah Harris ketika dirinya akan melakukan aktivitas ranjangnya. Di situ, Danny mengambil sebuah kepingan lantai kamar mandi untuk membuat senjata yang akan digunakan membunuh Harris. Hal ini Danny lakukan supaya para polisi menganggapnya seperti kecelakaan dan bukan pembunuhan. Di lain sisi, terlihat Davis kini berada di sebuah bar yang menjadi langganan pensiunan SAS di Inggris. Ternyata keberadaan Davis di situ adalah ingin mencari tahu lebih banyak tentang para anggota SAS yang pernah berperang di Oman. Namun sialnya, salah satu pengunjung bar di situ telah mencurigai Davis dan segera melaporkannya kepada mantan anggota SAS yang bernama Spike. Sejak saat itu, para mantan anggota SAS mulai memantau pergerakan Davis dan mencari informasi tentang dirinya. Sebagai orang yang setia kepada organisasi, Spike pun mulai mengumpulkan para pensiunan SAS untuk membicarakan hal tersebut. Mereka tergabung dalam sebuah perkumpulan yang melakukan bisnis-bisnis ilegal, tetapi sayangnya usaha Spike sia-sia karena tidak ada anggota yang mau ikut campur. Oleh karena itu, Spike pun akhirnya bertindak sendiri. Dia akan melakukan perjalanan ke Oman bersama anak buahnya yang bernama Martin. Sesampainya di Oman, terlihat Martin langsung segera mengawasi pergerakan Davis. Dia juga memantau Danny dan Meyer yang baru saja membuat sebuah senjata, dan senjata itu berbentuk palu yang dibuat dengan keramik.
Namun di situ Danny sadar kalau dia sedang diawasi karena dirinya tidak sengaja melihat pantulan cahaya dari kamera milik Martin. Seketika itu juga Danny dan yang lainnya pun langsung mengejarnya hingga masuk ke sebuah terowongan bawah tanah. Where's he gonna run? Keesokan harinya, Davis bertugas untuk mengempeskan mobil milik pacar Harris agar wanita tersebut tidak melihat kematian Harris. Di saat yang bersamaan juga terlihat Danny dan Meyer sudah berada di rumah Harris. Tidak berlama-lama, Meyer langsung mengikat kedua tangan Harris di kursi dan Danny pun segera menyiapkan peralatannya di kamar mandi. Sebelum eksekusi dilakukan, Danny merekam pengakuan Harris terlebih dulu bahwa dia telah menjunuh anak Amir yang bernama Hussein. Harris pun mengakuinya dan dia mengatakan kalau ada orang lain yang terlibat dalam penjunuhan tersebut dan semuanya telah tertulis dalam sebuah buku. Di situ, Danny pun tidak terlalu peduli dengan perkataan Harris. Setelah itu, Danny dan Meyer langsung mengeksekusi Harris sesuai dengan rencana awal. Tetapi ketika mereka akan menghabisi Harris, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu. Ternyata orang itu adalah kekasih Harris. Wanita itu datang untuk meminta uang kepada Harris karena untuk membayar ongkos taksinya. Setelah melihat wanita itu pergi, Danny kembali ke kamar mandi dan sedikit terkejut ketika melihat Harris sudah tergeletak mati di lantai. Setelah itu, Danny akan pergi ke Inggris untuk melanjutkan misinya. Saat di dalam pesawat, Danny membayangkan Anna yang menjadi alasannya untuk pensiun. Danny sangat berharap bisa hidup damai bersamanya. Di sisi lain, Davis mendatangi seorang informan untuk menggali informasi tentang SAS sehingga dia bisa menemukan target penjunuhan selanjutnya. Akan tetapi, informan ini mencurigainya dan langsung melaporkan kepada Spike. Melihat hal itu pun, Davis tidak tinggal diam dan langsung menghabisi informan itu dengan menggunakan sebuah kuas. Setelah itu, Davis mengambil beberapa dokumen penting dari ruangan informan tersebut. Kematian informan itu pun akhirnya terdengar sampai ke telinga Spike dan dia akhirnya memberitahu para mantan SAS bahwa Danny dan timnya adalah penjunuh paling berbahaya karena bisa menembus jaringan SAS. Oleh karena itu, Spike harus segera bertindak sebelum Danny menjunuh anggota SAS lainnya. Di saat yang bersamaan juga terlihat tim Danny kembali berkumpul. Saat di dalam mobil, Davis memberitahu target penjunuhan berikutnya adalah James Craig. Craig ini merupakan salah satu anggota SAS yang terlibat dalam kematian anak Amir. Lalu Danny pun akan menyiapkan rencana baru agar penjunuhannya tidak tercium oleh SAS. Hal yang pertama Danny lakukan adalah menyamar sebagai dokter untuk mencuri beberapa obat yang akan diracik menjadi racun. Ternyata Danny berniat akan meracuni Craig. Namun sialnya ketika Danny akan pergi dari rumah sakit itu, Spike yang melihatnya pun langsung mengejarnya. Kemudian, Danny mengalihkan Spike untuk masuk ke dalam ruangan kosong, lalu Danny menyerangnya secara bertubi-tubi. Namun sayangnya Danny tidak punya banyak waktu untuk menjunuh Spike karena dia akan pergi menemui Davis dan Meyer di tempat persembunyiannya. Lalu mereka akan melanjutkan rencana penjunuhan Craig. Namun rencana ini sedikit berbahaya karena mereka harus menerobos masuk ke markas SAS.
Tanpa membuang waktu lagi, mereka langsung bergegas berangkat ke tempat tersebut. Di situ, Danny akan menyamar sebagai tentara pelatihan karena Craig akan terlibat dalam kegiatan ini. Ketika Danny sudah masuk, dia segera memasukkan racun ke dalam gelas kopi milik Craig. Right. On the tracks. Come on. Kemudian terlihat Danny mengikuti pelatihan SAS yang dilaksanakan di tengah hujan salju. Tidak lama kemudian, Craig pun terjatuh ketika sedang berjalan. Stay out of, okay? Lalu Danny pun menghampirinya dan merekam pengakuan Craig bahwa dirinya terlibat dalam pembunuhan anak Amir. Kemudian rekaman ini pun langsung dilihat oleh Amir. Kabar kematian Craig pun akhirnya disiarkan di beberapa media televisi. Spike yang melihatnya pun seketika murka ketika sekelompok anak muda di situ menyetel musik terlalu bising. Show a bit of respect, lads. Di lain tempat, Edwell kembali menemui Danny. Di situ, Edwell bermaksud untuk memberitahu nama dari target berikutnya yang bernama Simon McCann. Lalu di situ Davis sedikit ragu untuk melanjutkan misi. Namun demi Hunter, mereka harus segera menyelesaikannya. Keesokan harinya, Danny menghubungi Anna sebelum melanjutkan misinya. Danny berjanji akan segera kembali pulang. Namun di situ Anna sedikit bingung dengan identitas Danny yang sebenarnya, dan Danny meyakinkannya dengan akan memberitahu pekerjaan aslinya setelah semua urusannya selesai. Setelah selesai menghubungi kekasihnya, Danny kemudian masuk ke dalam mobil Davis dan mengawasi pergerakan McCann. Ternyata McCann ini adalah seorang mayor dan telah pensiun 4 tahun yang lalu. Walaupun kini McCann sudah tidak dalam usia muda lagi, tetapi dia masih sanggup menjatuhkan para berandalan yang telah menggores mobilnya. She's doing it. Tidak lama kemudian tiba-tiba Spike muncul dan melerainya. Seketika itu juga Danny terkejut melihatnya. Karena penasaran, akhirnya dia mengikuti Spike sampai ke sebuah gedung kosong. Sementara itu, Danny memberikan uang kepada anak kecil di situ supaya mau memberitahu identitas Spike. Selanjutnya, Danny mulai mendiskusikan strategi untuk mengeksekusi McCann. Namun aksinya kali ini, dia harus bermain aman karena McCann akan diawasi oleh Spike. Hal itu juga akan menyulitkan Danny dalam merekam pengakuan McCann. Oleh karena itu, Danny berencana untuk membuat rekaman palsu, dan dalam rekaman tersebut Davis akan berpura-pura menjadi McCann. Di tempat lain, Edwell sudah mengetahui identitas Spike. Kini dia meminta bantuan kepada rekannya yang bernama Midweek. Dia ini adalah mantan tentara Inggris yang sangat mengenal dengan kelompok mantan SAS. Di situ, Edwell mengatakan bahwa dirinya ingin Spike dan kelompoknya tidak mengganggu pekerjaan Danny dan timnya. Tidak lama kemudian, Midweek langsung segera menemui salah satu anggota kelompok SAS yang bernama Gowling. Midweek di situ membujuknya agar tidak mengganggu misi Danny, dan Gowling pun menyetujuinya. Lalu Gowling segera mengumpulkan semua anggota kelompok SAS dan mendiskusikannya. Di situ Gowling pun mulai menghasut semua anggota agar mengabaikan rencana Spike. Dan hal ini pun telah membuat Spike kesal, kemudian memutuskan untuk keluar dari kelompok ini. Di sisi lain terlihat Danny dan yang lainnya sedang menyusup ke sebuah garasi truk. Meyer lalu mulai memasang alat kendali jarak jauh di bawah truk yang nantinya truk ini akan melintas di jalan yang sama dengan jalan yang biasa dilewati oleh McCann, sehingga mereka bisa mengendalikan truk tersebut untuk menabrak McCann. Dengan begitu, kematiannya akan dianggap sebagai kecelakaan lalu lintas. Di situ mereka juga mendapatkan rekan baru yang bernama Jake. Keesokan harinya, mereka mulai beraksi dan pada aksi kali ini Meyer yang akan mengendalikan truknya, sedangkan yang lainnya akan mengawasinya dari kejauhan. Tidak lama kemudian, terlihat McCann pun sudah mulai mendekat dan Meyer langsung membelokkan truknya hingga menabrak mobil yang dikendarai McCann. Push it. I can't get in there. Okay, range me. 200 meters.
Walaupun misinya berhasil, Meyer dan Jack ketahuan oleh anak buah Spike yang langsung mengejarnya. Ketika Meyer tersudut, di situ Jack memutuskan untuk menembak anak buah Spike. Melihat temannya mati, seketika Danny langsung murka kepada Jack, tetapi dia tidak punya waktu banyak untuk mengurusi hal ini. Kemudian Danny mengambil sebuah radio komunikasi dari mobil anak buah Spike. Lalu dia menyuruh Jack untuk menghubungi Edwell agar bisa membersihkan kekacauan ini. Setelah itu, Danny dan Davis saling berpamitan karena misi sudah selesai. Be safe. Di lain tempat, terlihat Spike yang semakin emosi dengan Danny dan timnya. Apalagi setelah dia tahu kalau anak buahnya telah dihabisi oleh mereka. Dan di waktu yang bersamaan juga, Davis sedang berada di hotel dan telah menyewa artis ranjang empuk kepada seorang pelayan di hotel tersebut. Namun ternyata pelayan itu adalah mata-mata Spike dan dia pun langsung melaporkan lokasi Davis saat ini. Tanpa membuang waktu, Spike langsung segera mengutus anak buahnya untuk menangkap Davis. Anak buah Spike lalu menghubunginya melalui radio komunikasi yang juga terdengar oleh Danny. Sementara itu, ketika akan dimasukkan ke dalam mobil, Davis berhasil melarikan diri dan akan membajak mobil di tengah jalan. Namun naas, Davis tertabrak oleh sebuah truk yang melaju kencang. Spike kemudian menyuruh anak buahnya untuk mengecek nomor telepon yang ada di jaket Davis. Setelah itu, Spike kembali ke rumahnya dan dia terkejut ketika Danny sudah berada di dalam rumahnya. Di situ, Danny tidak bermaksud untuk menghabisinya karena dia sudah muak dengan pertumpahan noda merah. Danny hanya ingin memperingatkan Spike agar tidak melanjutkan aksinya tersebut. Dan jika Spike tetap bersikeras ingin melanjutkannya, maka Danny akan langsung menghabisinya. Setelah mendatangi dan mengancam Spike, Danny menemui Amir dan memberikan rekaman pengakuan McCann. Lalu dia membawa Hunter pergi dari sana. Danny kemudian mengatakan kepada Hunter dan memohon kepadanya agar berhenti dari pekerjaannya saat ini dan hidup normal. Di saat yang bersamaan juga, Spike mendapatkan informasi tentang Edwell. That was the business. Kembali ke Danny, saat ini dia kembali pulang ke Australia dan langsung menghampiri Anna. I've missed you, Danny. Saat malam harinya, Danny mendapat panggilan telepon dari Edwell, namun melalui telepon rumah Anna. Di situ, Edwell menjelaskan bahwa Danny telah salah menjunuh targetnya, dan ternyata Stephen Harris bukanlah orang yang menjunuh anak Sheikh Amir. Dan jika Danny tidak segera menyelesaikan masalah ini, maka Anna akan dihabisi. Seketika itu, Danny pun mulai sedikit panik. Kemudian, dia membangunkan Anna untuk segera bersiap-siap pergi ke Paris untuk bersembunyi sementara waktu. Dan setibanya di Paris, Danny menitipkan Anna di rumah Hunter. Sementara itu, dia akan pergi ke London untuk menyelesaikan masalahnya. Di situ Hunter ingin ikut membantu, tetapi Danny melarangnya. Tidak lama kemudian, terlihat Danny langsung memasuki ke penginapan Bucket dan menghajar anak buahnya. Lalu Danny menemui Bucket dan meminta penjelasan darinya tentang target yang sebenarnya, serta Danny di sini merasa dipermainkan olehnya. Bucket lalu memberikan sebuah buku yang berisi siapa target sebenarnya. Setelah itu, Danny menemui Edwell untuk menanyakan tentang target yang sebenarnya yang bernama Venus. Ketika Danny berada di kantor Edwell, mereka tidak menyadari kalau kantornya itu telah disadap oleh Spike. I knew I'd find you, you bastard.
Tidak lama setelah itu, Danny pun segera mendatangi alamat Venus dengan mengenakan helm dan jaket kulit hitam. Namun dirinya tidak tahu kalau Spike sedang mengawasinya. Just hold your positions. We'll know soon enough. Akibat dari ledakan itu, Danny pun terpental cukup jauh dan Spike pun langsung segera mengeceknya. Dan secara tidak disangka mereka terkejut ketika mereka membuka helmnya dan pria tersebut bukanlah Danny, melainkan Jack yang telah mensiasati mereka semua. Sementara itu, Danny sendiri sudah berada di dalam ruangan Venus dan langsung menghajarnya hingga pingsan. Ketika akan menghabisinya, Danny langsung teringat kejadian saat dia menjunuh di depan anak kecil di awal film. Namun pada akhirnya Danny tetap mampu menghabisi Venus. Kemudian Danny langsung memotret jasad Venus sebagai bukti, lalu kabur melalui atap gedung. Namun sayangnya Danny tersudutkan dan mau tidak mau dia harus menyerah. Di sisi lain, ternyata Venus masih hidup. Dia hanya ditembak menggunakan peluru karet. Spike pun menjadi bingung kenapa Danny tidak menghabisinya. Kemudian, Spike di situ menginterogasi Danny untuk memberitahu siapa dalang di balik penjunuhan mantan anggota SAS. Lalu Danny pun memberitahu semuanya, mulai dari nama hingga motif balas dendam Sheikh Amir. Mendengar perkataan Danny, Spike langsung bergegas pergi tanpa melepaskan ikatan Danny. Namun tiba-tiba Midweek muncul sambil menodongkan senjatanya. Dia lalu memaksa Spike untuk memborgol tangannya. Di situ terungkap bahwa Midweek adalah pejabat pemerintah Inggris yang diutus untuk membubarkan kelompok mantan anggota SAS dan menghentikan aksi Spike. Selain itu, Midweek juga menjelaskan kepada Danny bahwa dalang dari semua ini adalah Bahit. Diketahui, Bahit telah menandatangani kesepakatan dengan pihak Inggris terkait bisnis perminyakan. Padahal ketiga kakaknya telah berkorban di medan perang. Danny yang sudah mulai muak pun akhirnya lepas kendali dan langsung membabi buta dengan menghajar Midweek dan juga Spike. Di saat yang bersamaan juga terlihat Edwell telah membawa penjunuh bayaran lain untuk menghabisi Hunter agar tidak ada yang melindungi Anna lagi. Dengan begitu, Edwell bisa memanfaatkan Anna sebagai umpan jika Danny berkhianat. Setelah Hunter menghabisi penjunuh bayaran itu, Hunter langsung membidik Edwell dan menembaknya tepat di kakinya ketika dia hendak menculik Anna. Meski di situ Hunter punya kesempatan untuk menghabisinya, tetapi dia tidak menjunuhnya. Padahal Edwell telah mempermainkan dirinya dan juga Danny. Hunter lalu mengatakan jika dia melihatnya lagi, maka dipastikan nyawa Edwell akan terbang. Keesokan harinya, Hunter pergi menemui Danny yang sudah tiba di Oman. Dia berniat untuk memberikan bukti foto kepada Amir yang menunjukkan bahwa Venus telah mati. Hunter mengawasinya dari kejauhan dan berjaga-jaga apabila terjadi kontak senjata. Don't move till I give the all clear, okay? Namun di saat yang sama juga, Spike mendatangi Amir dan Bahit lebih dulu. Di situ terlihat Amir sedang berbaring di ranjangnya karena kondisi kesehatannya yang semakin memburuk. Tanpa basa-basi, Spike langsung memberikan foto Venus yang seharusnya foto tersebut diserahkan oleh Danny.
Lalu Spike duduk di samping Amir dan mengatakan kalau foto itu hanyalah rekayasa. Dan setelah itu tiba-tiba Spike menusuk Amir bertubi-tubi hingga mati. Seketika itu juga Bucket pun terkejut bukan main. Akan tetapi dia tidak merasa sedih sama sekali karena dia akan mendapatkan harta warisan dari ayahnya itu. Tidak lupa juga Bucket memberikan sebuah koper kepada Spike yang berisi uang $6 juta. Padahal uang tersebut seharusnya diberikan kepada Danny dan Hunter. Hal ini pun langsung diketahui oleh Hunter yang sedang memantau dari jarak jauh. Hunter kemudian mengajak Danny untuk mengejar Spike. Namun sialnya ada beberapa anak buah Amir yang menghalanginya. Di situ Danny menanyakan apa yang terjadi di dalam markas Amir. Spike pun menjawabnya dengan jujur apa adanya, persis apa yang dilakukannya tadi. Lalu Hunter membuka kopernya dan mengambil beberapa uang dan sisanya untuk Spike. Kini Danny dan Hunter tidak ada urusan lagi dengan keluarga Amir, sedangkan Spike masih harus berhadapan dengan anak buah Amir. Oleh karena itu, Danny tidak perlu repot-repot untuk menjunuhnya. Beberapa waktu kemudian, setelah itu, Danny pun kembali ke Paris untuk menjemput sang kekasih.